selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Guru ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, juga latihan menulis. Semoga kamu tetap semangat dan sehat selalu. Oke, mari kita belajar anak-anak Ibu. Kita akan belajar tentang merawat anggota tubuh. Anggota tubuh kita supaya selalu bersih dan sehat harus kita rawat dengan baik setiap hari. Mari anak-anak kita lihat bagaimanakah cara kita merawat anggota-anggota tubuh kita. Yang pertama, mandi. Mandi kita lakukan pagi dan sore hari supaya seluruh tubuh kita bersih dan sehat. Jadi anak-anak jangan malas mandi ya. Karena mandi membuat tubuh kita segar dan kita bersemangat untuk beraktivitas. Yang kedua, keramas atau cuci rambut. Rambut kita sering kotor berkeringat sehingga bisa banyak kuman. Jadi kita harus mencucinya sekali 2 hari supaya rambut kita dan kulit kepala kita bersih dan sehat. Yang ketiga, sikat gigi. Mulut dan gigi kita harus selalu kita jaga kebersihannya. Jadi kita harus selalu menyikat gigi ketika pagi hari dan malam hari sebelum tidur, sehingga gigi kita dan mulut kita senantiasa bersih dan sehat. Berikutnya, nomor 4, kita harus selalu rajin membersihkan telinga kita. Ingat ya, telinga kita bersihkan menggunakan handuk kecil atau sapu tangan yang kita basahkan dengan air hangat. Karena kita hanya boleh membersihkan bagian luar telinga, sedangkan bagian dalam jangan dibersihkan, apalagi menggunakan tangkai kapas atau cotton bud, karena itu bisa semakin mendorong kotoran masuk ke dalam. Nanti malah membuat telinga kita menjadi sakit. Jadi hati-hati di dalam membersihkan telinga ya nak. Mintalah pertolongan mama atau papa saat kamu membersihkan telingamu. Berikutnya yang kelima, memotong kuku secara teratur. Memotong kuku kita lakukan sekali seminggu. Kenapa anak-anak? Karena kita sering memegang hal-hal yang kotor seperti tanah, seperti waktu bermain, kalian memegang banyak mainan-mainan yang mengandung kotoran dan kuman. Jadi bisa menempel pada kuku. Kuku yang panjang sudah pasti mengandung kotoran dan kuman. Jadi harus rajin ya memotong kuku. Kalau belum pandai potong sendiri, lagi-lagi harus meminta tolong kepada mama atau papa supaya kukunya dan tangannya selalu bersih dan bebas kuman. Berikutnya, berolahraga secara teratur. Tubuh kita perlu berolahraga. Jadi, kita harus sering-sering melakukan olahraga, tetapi harus dengan cara yang teratur supaya tubuh kita senantiasa sehat dan bugar. Olahraga membuat seluruh anggota tubuhmu menjadi tumbuh dengan sehat. Berikutnya yang ketujuh, tidur. Tubuh kita memerlukan tidur yang cukup. Kenapa? Karena anggota tubuh kita setelah beraktivitas seharian akan merasa lelah. Jadi supaya tetap terjaga kesehatannya, maka kita memerlukan istirahat. Istirahat yang paling baik adalah dengan cara tidur. Terutama kalian anak-anak membutuhkan tidur paling sedikit 10 jam dalam sehari. Jadi ingat ya, tidur tidak boleh terlalu larut karena itu bisa membuat tubuh kamu sakit.
karena kurang beristirahat. Jadi tiap pukul 9 malam kamu harus segera tidur supaya tubuh kamu tumbuh dengan sehat. Nah, yang kedelapan, makan makanan bergizi. Ini sangat penting untuk pertumbuhan dan kesehatan tubuh kamu. Seluruh bagian anggota tubuh kita memerlukan nutrisi atau vitamin untuk bertumbuh dengan baik dan supaya senantiasa sehat. Jadi, kita harus memakan makanan yang bergizi dan lengkap. Ya, sayuran, buah, minum susu, makan ikan dan daging, makan telur, makan nasi, semua itu untuk kesehatan tubuh kita. Atau kita akan menyebutnya makanan 4 sehat 5 sempurna untuk pertumbuhan dan perkembangan anggota tubuh kita secara sempurna. Ingat ya, kamu harus selalu berusaha memakan makanan yang bergizi. Hindarilah makanan-makanan yang kurang baik untuk tubuh kamu. Misalnya jajanan-jajanan yang tidak penting. Biasakan selalu makanan yang ada di rumah supaya terjamin kebersihan dan kesehatannya. Ingat ya anak-anak ibu. Nah, menyenangkan tumbuh menjadi anak-anak yang sehat kan? Nah, kamu akan selalu ceria dalam bermain ataupun belajar karena seluruh anggota tubuh kamu dalam keadaan sehat. Dan ingat ya anak-anak ibu, setiap kali kamu harus rajin mencuci tanganmu, apalagi di masa pandemi sekarang ini, supaya senantiasa bersih dan bebas kuman. Kira-kira begitulah cara-cara kita merawat anggota tubuh kita. Dan mulai sekarang lakukan setiap waktu agar kamu tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria, serta menjadi anak yang hebat dan pintar. Sekarang kita akan lanjutkan menulis huruf P. Perhatikan dari garis kecil tangkainya ke bawah ya. Ayo kita garis sampai ke bawah. Kemudian dikasih lengkungan di atas. Itu dia huruf P. Kita buat satu kali lagi, garis ke bawah, kemudian lengkung. Itulah dia huruf P. Oke, satu lagi. Iya, kemudian lengkung. Ingat ya, dari tengah sampai ke bawah. Perhatikan. Baiklah, sekarang ambil buku menulismu. Kita akan menulis huruf P seperti biasa 1 sampai 6. Papi pu pepo 1 sampai 6 juga ya. Tulis yang rapi ya nak. Sekarang kita akan belajar matematika tentang urutan bilangan. Nah, kita akan membilangnya dari 1 sampai 10. Kemudian kita akan membilang mundur dari 10 kembali ke 1. Perhatikan ya anak ibu. Oke, bilangan biasa kita akan menghitung dari urutannya 1 sampai 10. Itu namanya menghitung maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua pasti bisa kan? Nah, sekarang kita akan menghitung mundur. Kita mulai dari 10. Ayo sama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, yang ini perlu kita latih. Jadi, kita harus tahu menghitung bilangan dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Atau disebut menghitung maju dan menghitung mundur. Menghitung mundurnya sering dilatih ya, Nak. Nah, dengan kamu bisa menghitung maju dan menghitung mundur, nanti kamu akan bisa mengerjakan latihan-latihan. Contohnya, bilangan sesudah 8 adalah, kita jawab 9. Nah, untuk menghitung mundur, contoh soalnya, bilangan sebelum 7 adalah
Jadi kalau sudah bisa menghitung maju dan menghitung mundur dengan lancar, semua latihan-latihan yang akan Ibu berikan besok pasti kamu bisa mengerjakan. Oke anak Ibu, sekian dulu untuk hari ini ya. Nanti Ibu akan mengirimkan lampiran sebagai catatan bahasa Indonesia. Kamu boleh print catatan tersebut, atau bagi yang sudah lancar menulis boleh juga menyalinnya di catatan bahasa Indonesia. Terima kasih semuanya anak Ibu. Tetap semangat ya. Salam sehat selalu.